Pemirsa, ketemu lagi di Hot Room only at Metro TV dengan Gus Made Hotman Paris dan baru lagi namanya Gus Made sekarang. Oh, Nyonya Made. Kok Nyonya Made? Dan Ajeng Kamarati di Hot Room pada malam hari ini. Pemirsa, saya mau nanya sama Bang Hotman. Bang Hotman udah berapa lama sih lawyer? Saya lawyer sudah nanti jadi ketahuan saya udah tua. Enggak. Sudah 36 tahun dan sama ini orang saya puluhan tahun satu kantor. Ya. Di Makarim ya? Di Makarim daerah satu kantor pengacara internasional. Sekarang udah buka kantor pengacara sejak puluhan tahun lalu, 20 tahun lalu kali ya terakhir. Tahun 99 sih sudah saya lepas dari law firm internasional, satu kantor sama dia lama. Tahun 99 saya buka sendiri. Ya. Nah, itu berarti karyawan banyak dong sampai sekarang. Sekarang kan belum pernah ada yang PHK. Belum pernah. Karena sebelum PHK kita udah pintar-pintar agar jangan sampai kedep naker gitu. Nah, itu dia. Kita akan ngomongin PHK, pemirsa. Apabila Anda mempunyai permasalahan PHK sepihak, nah ini adalah tema yang tepat bagi Anda di Hot Room karena kita punya tema malam hari ini adalah menuntut hak PHK sepihak. Jadi apa sebenarnya PHK? Tepuk tangan dulu dong. Nah, PHK sepihak itu akan dijelaskan dalam liputan yang satu ini, kita simak tayangannya. Pemutusan hubungan kerja menjadi momok yang menakutkan bagi para pekerja. PHK sebelum masa perjanjian kerja berakhir menjadi sebuah masalah klasik para pekerja yang seakan tak akan ada ujungnya. Mengabdi kepada perusahaan selama bertahun-tahun bukanlah sebagai jaminan hidup akan tenang. Dalam kurun 3 tahun terakhir, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI menyebutkan total karyawan yang terkena dampak pemutusan kerja mencapai hampir 1 juta orang. Angka ini terbilang sangat tinggi. Terlebih lagi dengan kemajuan teknologi mesin pada saat ini menjadi sebuah bumerang bagi para pekerja. Pengamat ketenagakerjaan menilai perubahan core bisnis industri teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi menuntut perusahaan mengurangi tenaga kerja sebagai bentuk efisiensi. Hal inilah yang memungkinkan sebagai salah satu opsi terakhir untuk mencapai keseimbangan produktivitas dan kinerja kerja. Namun bagaimana dengan nasib para pekerja yang menuntut haknya atas pemutusan kerja secara sepihak tanpa pesangon? Malam ini Hot Room mengajak Anda untuk mengupas kasus ini. Oke, korban PHK pertama adalah saudara Jeki. Iya, Zaki. Jaki. Ya. Yang sebelah kanan siapa? Penonton yang datang pengen nemenin Mas Zaki di sini. Kira soalnya kalau cantik saya langsung nanya. Oke, bisa ceritakan kasusnya? Ya, saya Anda kerja di mana? Saya di PT AstraZeneca Indonesia. Apa? PT AstraZeneca Indonesia. Oh, itu perusahaan besar itu? Itu perusahaan farmasi asing. Saya bekerja di bulan Juni 2011 dan saya di PHK secara sepihak di bulan Mei 2014. Berarti masa kerja 3 tahun? Hampir 3 tahun tanpa surat peringatan, tanpa pelanggaran. Anda kontrak atau permanen? Permanen. Atau pegawai tetap? Udah karyawan tetap. Karyawan tetap. Iya. Kenapa Anda di PHK? Saya juga nggak tahu di PHK. Kok nggak tahu di PHK? Lu cubit cewek di dalam atau nyolong duit? Ya, sebelumnya juga saya di PHK juga di hadapan di rumah saya sendiri di PHK. Jadi ujuk-ujuk didatang ya, aja didatang gitu, ke rumah. dibilang, Sebelumnya juga Direktur HRD menghubungi nomor telepon rumah orang tua Ya, saya. tapi pasti sesudah dia dapat surat PHK tentu kan sudah bawa ke dinas Disnaker. Oleh perusahaan disebutkan alasannya apa? Alasannya juga nggak jelas. Kan, Di mungkin suratnya nggak ada itu, nggak Mas? ada. Kan saya kan sebelumnya mungkin saya belum speak up masalah pelanggaran yang ada di perusahaan. Oh, berarti karena you Iya. Aktif bicara tentang pelanggaran di kantor, ya itu dia. Saya Terus? dulu awalnya agak simpel, agak aneh juga. Iya. Saya gaji saya dipotong selama 5 bulan. Per bulannya 1 juta. Oke. Nah, nggak tahu lambat laun kok selama 1,5 tahun saya dicari pelanggarannya, alhamdulillah kan nggak ada. Ya, bentar dulu, dipotong gajimu untuk apa? Kebetulan ada kenaikan gaji di bulan Januari 2013, Januari Februari sudah naik gaji 2 juta. Nah, tiba-tiba saya dipotong. Dipotong selama 5 bulan. Yang saya udah dapat Januari Februari itu udah Dipotong bukan untuk bayar pinjaman, bukan? Bukan nggak ada pinjaman. Jadi dikurangin aja begitu? Iya, karena saya waktu itu katanya belum 2 tahun, padahal nggak ada aturan 2 tahun apa gimana. Di Depnaker alasannya apa oleh perusahaan? Nah, Alasan PHK. Datang nggak ke Depnaker? saya kan? datang ke Sudin. Perusahaan datang? Waktu pas mediasi di Sudinaker,
selama 3 kali mediasi itu nggak pernah datang. Tidak pernah datang. Tidak pernah datang. PT apa namanya? PT AstraZeneca Indonesia. AstraZeneca Indonesia, Iya. perusahaan yang Farmasi. sangat besar begitu, tidak mau datang walaupun dipanggil oleh pemerintah yang SASEQ di Snaker. Iya. Terus? Dan juga saya juga udah dapat juga surat anjuran dari Sudinaker. Yaitu? Nah, surat anjuran itu juga yang saya agak bermasalah, agak bertele-tele dikasihnya juga gitu kan. Maksudnya di Dinas Bertele-telenya Snaker gimana? Jakarta mana nih? Sudinaker Jakarta Selatan. Bertele-tele apanya yang bertele-tele? Harusnya 14 hari nota anjuran udah dapat. Nah, saya lebih dari 14 hari. Berapa gitu. hari? Hampir sebulan lebih. Hampir sebulan lebih dan selama di Disnaker tanpa kehadiran Iya. PT AstraZeneca Indonesia. Iya. tanpa kehadiran. Tanpa kehadiran. Oke, terus? Nah, akhirnya saya udah mendapatkan surat anjuran. Nah, Intinya apa? Dipekerjakan kembali atau apa? saya lapor ke PHI. Isi anjuran di Snaker apa? Nggak dianjurkan, cuman dibawa ke Di-refer kasus gitu hukum, ya? di-refer ke PHI, diadukan ke PHI. Oh, tidak ada kata-kata untuk dipekerjakan kembali, tapi Jadi nggak ada agar Anda solusinya, menempuh cuma upaya di-refer. hukum ke PHI begitu. Terus? Dan di PHI juga selama 9 kali sidang gugatan itu nggak pernah datang juga. Jadi ke Disnaker, Akhirnya PT AstraZeneca tidak mau hadir. Iya. Di depan pengadilan yang berwibawa pun dia tidak mau 9 hadir. kali nggak datang. 9 kali tidak hadir. Putusan udah ya? Putusan udah dapat. Isinya? Putusan dipekerjakan kembali sama dapat uang juga. Dipekerjakan kembali sama Dapat uang. dapat uang. Juga, Tapi hasilnya? Nah, hasilnya harusnya itu kan ingkrah itu sebesar selama 14 hari ya. Iya. Nah, kebetulan agak-agak sulit juga buat kita mendapatkan salinan putusan. Bukan susah, tergantung pendekatan. Terus Nah, harusnya akhirnya kasasi nggak dia? dia akhirnya lebih dari 14 hari ternyata mengajukan verset. Oh, versi karena dia oke. Nah, Barulah versi itu artinya kalau dia tidak pernah ikut Datang dalam versi. waktu keputusan. Akhirnya Nah, akhirnya dia sidang kembali lagi. Iya, dia ngajukan perlawanan atau verset. Nah, dari 6 kali persidangan, itu 5 kali nggak pernah hadir mereka juga. Terus akhirnya putusan perlawanan bilang apa? Pas sidang besoknya yang ke-7, ke-8, ke-9, ternyata datang. Dan dirimu nggak datang? Dan saya nggak datang kan nggak pernah dapat Oke, surat kalau gitu panggilan. to the point aja. Inti putusan perlawanan apa? Nah, sebenarnya buat putusan pengadilan ya akhirnya udah begitu aja, udah. Bukan, jangan. Putusannya apa? Putusannya Kan apa? putusan PHI pertama Anda harus dipekerjakan Dipekerjakan, kembali. dan Kemudian dapat uang. dibantah sama Iya. dia dengan perlawanan. Putusannya apa? Akhirnya udah diminta damai aja. Kebetulan kalau misalkan ada Damai itu putusan maksudnya diminta apa? diminta surat perdamaian. Perdamaian tuh maksudnya udah kamu di PHK Iya, aja dan nggak ada vonis apapun gitu. Nah, Maksudnya nggak ada yang kebetulan- harus Mana dilakukan. putusan perlawanannya? Tulisannya Mana damai ada aja putusan gitu. diminta pengadilan tidak pernah memutus Putusannya perkataan damai yang aja, tidak udah baik. jangan Nah, ribut-ribut. ini ya putusan. Enggak, ya putusan. Coba jawab tulisannya apa? Oke, sambil kita cari, mungkin kita Iya. break sebentar. Bang Hotman juga pengen baca Iya. apa kira-kira putusannya. Kita akan jeda dulu. Selepas jeda para berikut ini, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Hot Room Metro TV. Bekerja di bulan Juni 2011 dan saya di PHK secara sepihak di bulan Mei 2014 tanpa surat peringatan, tanpa pelanggaran. Anda kontrak atau permanen? Atau Permanen. pegawai tetap? Udah karyawan tetap. Oke, Jackie. Saya hanya mau ringkas saja data yang kau kasih. Kamu kerja di PT AstraZeneca di PHK sepihak. Iya. Sesudah dari Disnaker, kau gugat di pengadilan PHI. Iya. Dan kamu menang, harus dipekerjakan kembali. Iya. Dan dapat uang juga dari sana. Belum dapat uang. Belum. Terus kemudian karena pihak AstraZeneca-nya tidak hadir, maka sesuai hukum acara dia mengajukan gugatan perlawanan. Iya. Sehingga terjadilah perkara kedua, Iya. yaitu perkara perlawanan. Iya. Oke. Tapi dalam perkara perlawanan tersebut, Anda berdamai di depan persidangan. Iya. Itulah namanya akta dading, ya. Akta dading itu sama kekuatannya dengan putusan pengadilan. Ya, bahkan nanti judul putusannya itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan kemudian bahkan Anda sudah terima uangnya sesuai dengan isi akte perdamaian. Ya, soal jumlah besarnya itu nanti kita besar, tapi sebagian sudah Anda terima. Pertanyaannya, udah terima uang, sudah berdamai, kau persoalkan apa lagi? Tadinya kan dia mau ngasih kan lebih dari itu. Enggak, apa yang di perjanjian udah terima belum? Yang Sesuai dengan diperjanjikan udah diterima. ya belum, masalahnya mereka Bentar,
yang diperjanjikan angka itu sudah terima belum? Angkanya harusnya lebih. Masih kurang masih berarti. kurang. Itu permasalahannya. Di perjanjian ditulis berapa? 215. Kau terima? 134. 134. Kenapa belum dibayar sisanya itu? Nah, kebetulan katanya saya udah pernah dapat juga di PHK yang pertama. Jadi waktu saya di PHK yang pertama, itu di tahun 2014 saya dapat uang sebesar 84 juta. Emang kau berapa kali PHK kamu? Jadi saya di PHK 2 kali. Bang Hotma, di PHK. PHK yang pertama tahun 2014? Iya, 2014. PHK yang kedua? Yaitu pas dapat Tahun berapa? 2016 berarti. 2017. Selama 2014-2016 kamu sudah keluar dari perusahaan? Iya, sudah keluar. Berarti ini hanya sekali PHK, cuma beruntun ya? Iya. Ya. Berarti waktu PHK pertama, Saya dikasih uang, kau terima? saya terima. Nah, kebetulan Namanya uang apa? uangnya nggak tahu uang Ya masa nggak tahu terima uang? Tanda tangan kan? Dan pas ada, kebetulan saya PHK-nya di rumah. Tapi kau terima uang? Saya terima. Uang apa? Ya nggak tahu itu uang PHK, mungkin uang PHK mungkin. Tulisannya apa kan tanda tangan? Diterima? Ya udah deh, sudah? kita udah Oke, ngerti. oke. Berarti Iya. kau udah terima sebagian. Iya, sebagian. Oke. Tapi kita harus ke narasumber yang kedua, ada juga pelapor kedua, tapi minum kopi dulu mau nggak Bang? Udah Dari malam. tadi aku nggak bisa, otak saya nggak jalan kalau nggak ada kopi. Mana dia? Mampet ya. Mampet ya. Elma, kopinya baru ya nih ya? Oh, Baunya sampai Kopi sini loh. dokter aja. Baunya sampai sini loh. aja. Tadi belum ngopi, datang sini. Ya buru-buru saya belum ngopi, makanya tadi agak kurang lancar tadi otaknya jalan. Nanti dibantu berarti sama Ya, narasumber kita di laki-laki sini. itu harus ada kopi tiap pagi. Oke, sembari nunggu kita kenalan dulu sama narasumber kita yang kedua. Ada Mas Fahmi. Selamat malam Mas Fahmi. Malam, Mbak. Ini juga telah melaporkan PHK Ya. sepihak yang dialaminya. Boleh diceritakan gimana? Ya. Jadi Kerja di perusahaan mana? saya kerja di perusahaan kecil sih Bang. Perusahaan kecil itu bidang Nggak mau sebut pendidikan. namanya? Sekolah Lego aja. Oke, Sekolah tahun berapa Lego. kerja di sana? Saya mulai kerja di situ di 2014. Kerja karyawan tetap kalau atau kontrak? Udah karyawan tetap. Karyawan tetap, terus? Udah karyawan tetap. Nah, di tahun 2018 bulan November di tanggal 29 saya di PHK sepihak via email. Di PHK sepihak via email. Ya, Iya. nanti tolong ahli hukum. Ya nanti boleh nggak PHK sepihak via email? Mana kopinya? Iya kok. Kopi dokter aja. Terima kasih. Kopi favorit abang sama Mbak Ajeng kan? Apalagi kalau bukan Top Kopi Toraja. Udah hafal. Kalau Kopi ada Tamas kopi begini Toraja. ada aja yang di samping, saya nggak mau pulang dari Metro TV deh. Bener ya? Ini kopi pokoknya paling mantap bang. Dari Toraja asli dan aromanya beda dengan kopi lainnya. Makasih Elma. Ditawarin juga yang lain ya nanti ya. Saya balik lagi masih banyak order. Oke. Oke, you di Lanjut. PHK sepihak dengan email, alasannya apa? Alasannya di situ dibilang katanya emosi saya nggak stabil. Emosi kamu nggak stabil, suka jitakin cewek atau apa? Nggak pernah sama sekali Bang. Pernah diperingati sebelumnya? Nggak pernah. Langsung di PHK? Iya, langsung di Dikasih PHK. pesangon, ditawarkan pesangon enggak? Nggak. Terus kamu menempuh upaya hukum apa? Saya akhirnya ke lembaga bantuan hukum di salah satu kampus di Depok. Oke, terus? Terus setelah itu saya juga konsultasi sama beberapa kenalan saya Akhirnya yang juga apa? pengacara. Akhirnya kami udah melakukan jalur di Sudinaker. Di Senaker, Depok? Nggak, di Jakarta Selatan. Oh, maksudnya ke Iya, selatan ya? Sudinaker, Jakarta Selatan. Udah dari situ udah dapat surat anjuran. Cuma saya belum. Anjuran isinya apa isinya? Isi anjurannya adalah Dipekerjakan kembali atau? Enggak. Dapat Apa? uang. Kita udah sama-sama menerima apa? perdamaian. Saya udah nerima PHK. Saya udah terima PHK saya, tapi perusahaan harus membayarkan pesangon. Oke, waktu di Senaker, datang nggak perusahaan? Nggak datang. Oke, Kenapa sih perusahaan suka nggak datang gitu Bang? Boleh ya kayak gitu? ya disitulah karena di Indonesia ini nggak ada sanksinya. Jangankan itu putusan pengadilan pun tidak dihormati, nggak ada sanksi karena tidak ada contempt of court. Oke, kita dulu keluar surat anjuran menyebutkan apa? Isi anjurannya adalah perusahaan harus membayarkan uang pesangon saya. Oke, sesudah itu kau ke perusahaan. Setelah itu saya mau mengajukan ke gugatan ke PHI, cuma Kan, belum. memang anjuran itu tidak dilaksanakan oleh perusahaan. Enggak dilakukan oleh perusahaan. Oke, akhirnya kau gugat. Belum saya gugat ke PHI. Jadi masalahnya adalah Ma- selama you nggak tahu alasan PHK, di email ada karena kau emosi tidak stabil. Katanya itu, kalau saya ngerasa sih karena saya menginta hak saya. Jadi di bulan November itu ada keterlambatan pembayaran gaji. Yang lain teman-teman saya udah pada dapat, saya sendiri belum dapat. Sedangkan saya ini udah ada akses ke ke owner dan direksi. Saya udah bagian jadi senior manajemen di situ. Nah pada saat itu kenapa saya sampai akhirnya mau maju ke Sudinaker untuk memperpanjang masalah ini karena
setelah saya terima PHK, saya juga disomasi oleh perusahaan tersebut. Disomasi apa? Iya, karena jadi gini Bang, di tahun 2018 awal saya ada rencana untuk resign dari perusahaan tersebut. Tapi karena udah dipercaya sama owner dan juga direksi sana, akhirnya saya ditahan. Ditahan untuk keluar, ditawarkan ada pinjaman lunak lah. Jadi pada saat itu saya ditanya oleh owner dan juga direksi, kamu lagi ada kepinginan apa nih? Saya bilang, oh saya pengen, cita-cita saya lagi pengen beli rumah nih. Jadi kau Pak. dikasih uang pinjaman? Iya, dikasih uang pinjaman terus 30 juta. Saya baca di ringkasan uang pinjamannya diminta balik lagi? Betul sekali. Terus? Saya diminta untuk mengembalikan uang sisa pinjaman sekitar 25 Karena juta. apa? Karenanya Karena kamu nggak resign. tahu apa ya, karena saya udah di PHK. Karena di PHK dan harus dilunasi secepatnya. Pengalaman apa yang kau alami dalam memperjuangkan uang pesangon itu? Dan Sudah apa ngapain kesulitan aja? apa yang kau rasakan? Agar pihak Kesulitannya, Depnaker mendengar ini yang kebetulan ya kita sudah undang ya. Tapi nggak bisa Dirjen datang. apa Dirjen PHI ya. Dirjen PHI Tapi dan kok Jaminan Sosial. nggak mau hadir padahal ini kan demi perlindungan rakyat. Kesulitan apa yang kau hadapi selama mediasi di Disnaker? Alhamdulillah untuk kasus saya sih untuk mediasi di Disnaker nggak ada masalah, lancar-lancar Nggak ada masalah, aja. tapi Cuma Disnaker tidak bisa mendatangkan perusahaan, begitu Iya. kan? Oke, 2 orang, 2 pelapor ini sudah kita dengarkan ceritanya. Nanti kita akan dengarkan juga bagaimana kita diskusi dengan kedua narasumber. Dan dua-duanya juga Iya. mengalami dipanggil Depnaker, perusahaannya tidak mau hadir. Nah, itu ini yang sama, perlu kan? nih ombudsman di sini ya. Bagaimana nanti. kira-kira Bagaimana wibawanya wibawa pemerintah RI di sini ya? untuk membantu masyarakat yang Benar, banyak sekali seperti ya. ini menghadapinya. Yes. Sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Hot Room Metro TV. mulai kerja di situ di 2014, udah karyawan tetap. Di tahun 2018 bulan November, di tanggal 29, saya di PHK sepihak via email. Setelah saya terima PHK, saya juga disomasi oleh perusahaan tersebut. Oke pemirsa, sekarang kita tiba waktunya meminta pendapat ahli hukum. Ada 2 narasumber di Ada sini. 2 di sini. Yang pertama Kemal Siregar. Ada 2 nih kasus. Coba, apa pendapat kamu terhadap kasusnya Jackie dulu? Jackie. Ini kan udah damai, Ya. nggak ada lagi bisa dipersoalkan. Ya, Selesai. selesai. Udah selesai. Bahwa dulu ada janji, tapi janji itu sudah dia dikesampingkan dengan adanya perjanjian damai ini. Benar. Jadi kalau misalnya udah tanda tangan damai, walaupun tadi kata di depan pengadilan, dimanapun pokoknya udah tanda tangan itu udah Betul, selesai gitu selesai. ya, game over katanya tadi ya. Udah game up. Dia mengatakan saya tanda tangan gara-gara takut dituntut balik katanya. Gimana itu Mungkin nggak analisanya? kayak gitu. Ya kan nggak Tapi ada. uangnya terima. Persoalannya kan di sini apa ditulis bakal dituntut balik, tidak kan? Dengan ditandatanganinya ini selesailah perselisihan tersebut. Kan mereka mengajukan verset. Nah, 5 kali verset mereka nggak pernah datang. Nah, tiba-tiba versetnya yang ke-6, 7, 8. Nah, saya nggak datang, nggak pernah dapat panggil. Ternyata dia datang. Itu gimana? Gini Pak, hadir di sidang itu wajib nggak wajib. Kalau dia sebagai pemohon atau penggugat, dia harus hadir terus, ya kan? Nah, kalau misalnya dia nggak hadir, itu kan hakim juga bisa mengakhiri Mengalahkan. persidangan tersebut, mengalahkan gitu ya. Nah, hakim tidak akan bisa menghukum seperti tadi Pak Hotman bilang mengenai contempt of court, tidak hadir maka kemudian akan dihukum, nggak ada. Kita dulu biasa lah Pan ya. Kalau mempermainkan penggugat, kita nggak hadir, datang hadir biasa gitu. Ya. Sekarang udah nggak kita lakukan lagi gitu ya. Udah tobat kita. Udah tobat. Di sidang awal-awal tidak hadir, bahkan tonjok-tonjokan pun boleh. Tapi di akhir kamu damai gitu loh. Dan dirimu tanda Jadi, poinnya tangan. itu adalah semua kelemahan di awal ini hilang dengan adanya perdamaian. Sebenarnya kalau misalnya dia nggak tanda tangan, apa yang akan terjadi sih?
Bisa nggak tadi? Ya akan diputus nanti apakah perlawanannya itu berdasar atau tidak. Gitu Oke, loh. sebenarnya ada pilihan itu kan? Perdamaian yang dibuat di depan persidangan sama dengan apa? Ya, nilai putusan, putusan sama pengadilan. nilainya dengan putusan. Jadi kalau saya mengatakan putusan kamu itu, ya udahlah cari kerja yang baru lagi ya, benar nggak? Betul. Ya, apakah jadi pengacara lagi? Biar kau cepat punya Lamborghini ya boleh, iya kan? Oke, kita ke pelapor yang kedua. Yuk, bagaimana Bang Kemal kalau yang pelapor kedua, Bang Fahmi di Nah, sini? yang kedua tadi mengenai tidak hadirnya dalam mediasi. Saya pun sekarang melakukan itu. Kalau mewakili perusahaan, kenapa? Kalau saya udah yakin mediasi nggak akan menghasilkan kesepakatan, untuk apa saya buang waktu? Dan kita nggak akan menagih pada klien kan, Bang? Ya. Nah, karena misalnya begini, saya terjadi perselisihan, udah pasti waktu kita kan mulainya dengan perundingan bipartit, nggak tercapai. Yakinkah kita di mediasi akan selesai? Enggak. Tapi mengadu siapa? Bapak, ya kan? Saya bilang udah pergilah, saya nggak akan hadir. Karena nggak ada sanksinya. Nggak ada sanksinya. Ya. Dan biasanya mediasi itu tingkat keberhasilan menyelesaikan persoalan itu mungkin bisa dibilang 95%. Hampir 100% berarti ya? Hampir. Karena apa? Karena nggak ada, kalau misalnya Bapak minta 100, saya bilang 10, bisa selesai kalau Bapak terima 10, saya bayar 100. Ya kan? Kalau enggak, udah nggak ada. Jadi tidak ada akibat hukum kalau tidak menghadiri mediasi tersebut. Jadi gini Pak, jadi setelah surat si putusan anjuran dari Sudinaker selesai, udah keluar. Di bulan Februari itu ada intimidasi juga dari, saya nggak bisa menyebutkan itu dari perusahaan. Jadi ada yang menghack email saya dan itu menyebarkan berita nggak benar. Dan itu dia ngirim email itu ngeblas ke mantan klien saya, terus ke tempat kerja saya yang baru, semua segala macam, dibilang katanya saya sengaja untuk melakukan perencanaan jahat ini, untuk sengaja di PHK biar saya dapat uang uang pesangon. Dan di situ juga dibilang dari uang pesangon itu nanti saya bisa bagi-bagi untuk Sudin. Berarti ada intimidasi ada intimidasi baru di luar masalah PHK. Gimana? Ahli hukum. Ini hal Kan baru. gini, di dalam anjuran itu kan ada keterangan pekerja, keterangan pengusaha karena nggak hadir kosong. Maka pendapat dari mediator. Ya tinggal dilihat aja dari isinya di dalam penjelasan atau keterangan pekerja, apa yang disebutkan di situ gitu. Dan kalau tadi dikatakan adanya penyebaran berita, ya kita nggak bisa cegah orang melakukan itu. Itu perkara terpisah. Perkara terpisah gitu ya. Nah sekarang persoalannya sudah ada anjuran, Anda tuh mau terus atau enggak? Ya, Anda mau terus atau enggak? Mau gugat maksudnya itu, mau gugat atau enggak? Iya. PHI. Dia Mau bilang lanjut tadi mau lagi. gugat tapi Aha. kurang uang untuk pengacara gitu loh. Pengacara kan mahal tuh. Ya gimana? Harus pertama pasti gugat terus, kemudian nilai gugatannya lihat apakah itu Worth it gitu. ya Kalau cuma senilai dengan 25 biaya. juta nanti ongkos Pengacara lebih pengacara mahal. udah minimum gocap gitu. Karena terus terang aja ya Man ya, kan banyak pengacara bilang iya saya bantu tapi bayar dulu. Benar. Masih nggak janji. Nah itu kita harus hati-hati gitu. Oke, ada lagi mau ditanyain sebelum kita nanya Saya sama kira Ombudsman. kita lanjut dulu sekarang kepada Pak Sinaga, Ombudsman. Iya, Pak Ferry Gimana gimana? komentarnya Ferry Sinaga terhadap dua kasus ini? Tentu Ombudsman tupoksinya berdasarkan Undang-Undang 37 tahun 2008 ada tentang pelayanan publik, pengawas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini. Di mana pelayanan publik sebenarnya itu ada jelas diatur Bang. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Apa yang terjadi? Kita minta klarifikasi Bang. Hanya klarifikasi. Klarifikasi. Nanti Sesudah kita dapat lihat. klarifikasi ngapain? Ada solusinya nggak apa? Nanti solusinya adalah tentu kan produk akhir nih. Kalau dalam hal ketenagakerjaan seperti ini, dalam hal PHK yang produk akhirnya kan anjuran. Nah kalau selesai anjuran kan sebenarnya kalau kita baca di Undang-Undang 2 tahun 2004 tentang PHI, dinas itu sudah selesai sebenarnya. Nggak, saya mau fokus dulu. Ya. Kalau Ombudsman menemukan ada dugaan pelanggaran oleh mediator di Snaker, sesudah terima klarifikasi dari mereka, dan Anda menemukan ada dugaan pelanggaran, Ya. Ombudsman bisa apa? Nanti kalau misalnya dalam hal ditemukan ada pelanggaran setelah melakukan pemeriksaan dari Ombudsman, Ya. nanti kita akan sampaikan tindakan korektif kepada atasan yang terlapor tadi. Itu hanya sebatas Tindakan korektif, rekomendasi Bang. rekomendasi doang. Iya. Kalau suratnya dicuekin juga nggak bisa apa-apa.
Jadi nggak ada sanksi apapun gitu Kalau ya? kita ini, sebenarnya ini balik lagi lah ya konstruksi hukumnya lah ya. Kan kalau kita bicara kan sebenarnya rekomendasi itu wajib dilaksanakan. Ada tertulis sebenarnya di Kalau nggak Undang-Undang 37. Nah itu yang jadi sekarang kita lagi. Tapi kalau kalian misalnya keluarkan rekomendasi kepada pelanggaran kepada mediator, kepada atasannya, tapi surat anjuran sudah keburu keluar kepada perusahaan dan kepada karyawan yang mengatakan misalnya bayar segini atau dipekerjakan kembali, berarti surat korektif dari kalian sudah terlambat dong. Jadi begini Bang Hotman, kita kan tentu nggak hanya lihatnya per case ya, kita kan lihatnya tentu ini perbaikan dalam jangka panjang kan begitu. Ya tapi karyawan kan tidak butuh jangka panjang, dia perlu makan besok. Gitu. Ya, Oke, kita lanjutin lagi, nanti kita dengarkan gimana sebenarnya solusi apa yang bisa ditawarkan Ombudsman selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Hot Room Metro TV. Biasanya mediasi itu tingkat keberhasilan menyelesaikan persoalan itu mungkin bisa dibilang 96%. Jadi tidak ada akibat hukum kalau tidak menghadiri mediasi tersebut. Rakyat biasa bisa mendapat konsultasi gratis dari para pengacara level internasional yang sudah sangat berpengalaman. Itulah manfaat dari Hot Room Metro TV. Biasanya emang bayar berapa sih kalau abang 1 jam? Tanya aja dia, saya 1 jam bisa $5.000. Waduh, tapi di Hot Room ini gratis, jadi kami masih undang Anda pemirsa untuk menyampaikan kira-kira apa kasus Anda. Jadi kasus Anda segera kirimkan ke Metro TV. Jaki, kau belum puas. Kau udah tanda tangan akte perdamaian depan hakim. Kau udah terima uang. Masih mau nanya lagi, silakan kepada Pak Kemal Siregar ini. Buat apa yang mediatornya kan udah dikonfirmasikan oleh pihak Ombudsman. Nah, saya mau nanya kalau buat apa pihak dari pengadilan dan pihak Kemenaker apakah kita perlu laporkan juga? Kebetulan dari pihak Kemenaker adanya pembagian apa namanya kalau misalkan saya menang, kalau saya mau dibantu ada pembagian berapa persen buat mereka, dan juga kalau di pihak apa pengadilan adanya pembayaran sejumlah uang buat salinan putusan, itu bagaimana gitu? Kalau dia bisa buktikan ada permintaan dari oknum aparat ya di Snaker katanya minta bagian, apakah itu kewenangan dari Snaker atau pengadilan? Dua-duanya. Apakah itu kewenangan dari Ombudsman? Itu jawabannya. Ya itu bagian dari maladministrasi dan itu kita bisa periksa nanti. Kita akan konfirmasi lagi nanti. Kita akan terus sudah diperiksa diapain sama Ombudsman? Itu tadi lapor ke atasannya. Itu tadi kita kan mengajukan undang-undang juga. Undang-undang kan amanahnya seperti itu. Tindakan korektif disampaikan kepada atasannya yang terlapor tadi itu. Jadi hati-hati Mas. Ya. Jangan kamu malah nanti ketiban tangga, ya. Artinya apa tuh, Pak? Membuktikan tuduhan-tuduhan seperti itu hampir tidak, agak susah gitu. Lagi pula kan, kau kan dari segi hukum kau nggak dirugikan karena kau sudah tanda tangani perdamaian. Dan juga sudah dan uang kamu pun belum keluar kan sama orang di Snaker, belum keluar kan? Belum keluar. Ya belum lah, kalau belum keluar ngapain lagi dipersoalin? Oke, kita buka juga beberapa pertanyaan yang mungkin kita masih punya waktu di sini. Ada yang mau bertanya dari sini, kita buka solusi Hot Room. Ya, siapa? Langsung cepat. Iya. Nama saya Jenny dari Universitas Pertamina. Dari Universitas? Pertamina. Oh, ada Pertamina ya universitasnya. Dari narasumber yang sudah hadir, saya mau nanya Bang, jika karyawan di PHK secara sepihak, terus setelah melalui proses pembicaraan tripartit, dia dianjurkan oleh Disnaker untuk kembali bekerja di perusahaan tersebut. Tetapi perusahaan tersebut tidak mau menerima dia. Pertanyaannya yang pertama, apakah dia masih berhak mendapat gaji yang tidak terbayarkan semenjak dia di PHK? Dan yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh karyawan ini jika perusahaan tersebut tetap tidak mau menerima dia untuk bekerja kembali dan tidak mau membayar gajinya? Gitu ya. Oke, karena ini menyangkut perusahaan, ya, yang paling banyak dosanya ya biar Kemal yang jawab. Ya, dia yang paling banyak mewakili perusahaan. Coba. Oke, terima kasih Otman. Hubungan kerja itu berakhir karena salah satu dari dua sebab. Itu aja nih. Ini yang bisa berlaku buat semua orang harus tahu. Satu, karyawan sepakat di PHK atau adanya putusan PHI, perselisihan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap. Kalau salah satu dari dua itu belum ada, hubungan kerja tetap berlangsung, maka gaji harus dibayarkan. Artinya kalau masih taraf di Snaker gaji jalan terus. Jalan. Oke. Ya.
Jadi harus tahu di tahap mana kita ya berarti ya. Kalau nggak mau bayar? Kalau nggak mau bayar, ajukan pengaduan ke pengawasan di Disnaker setempat. Kalau di pengaduan ke Disnaker juga dicuekin, gimana? Nggak ada jawaban. Itu sulitnya. Yang ada orang lakukan adalah mengajukan laporan polisi walaupun saya sebenarnya nggak sependapat. Karena itu tidak masuk dalam delik penggelapan. Ya. Tapi terjadi. Pernah nggak jadi tersangka perusahaannya? Ada. Tersangka penggelapan? Ada. Iya ada. Ada. Wah ini boleh Ada. juga nih Ada. untuk karyawan. Jeki nggak bisa lagi dong, lu udah terima uang. Oke. Yang kedua apa? Kalau Ini kan anjuran lanjutannya adalah ke PHI, pengadilan. Nah, ajukanlah gugatan ke pengadilan minta dalam tuntutannya agar dipekerjakan kembali. Kalau misalnya gol sampai Mahkamah Agung, Mahkamah Agung menyatakan pekerjakan kembali, tapi perusahaan tetap nolak. Nggak mau gimana? Nah, perusahaan tetap nolak nggak melakukan PHK. Ya. Tetapi yang tidak berhenti adalah upahnya jalan terus. Jadi kalau perusahaan tidak mau bekerja, tidak mau terima dia kembali, upahnya jalan terus. Jalan terus. Oke, Harus kalau jalan tidak mau bayar terus kemana lagi? Ya Gugat kembali, lagi. kembali lagi yang tadi, ya ke pengawasan sama ke kepolisian. Terulang lagi ke pengawasan. Terulang lagi. Ulang lagi Mutar-mutar berarti. lagi. Iya. Kalau Jadi nggak mendingan bayar, perusahaannya gugat bayar. lagi. Nah itulah yang belum sampai ke situ. Habis duitnya buat pengacaranya. Oke, kita langsung ke Pantas pengacara kaya ya. karena muter-muter terus cycle-nya. Jadi kalau cari jodoh pengacara aja. Yang kedua siapa? Oke, udah tadi kita nggak punya banyak waktu, kita langsung ke harapan para pelapor yang malam hari ini sudah Gimana? melaporkan. Apa Mas Pelapor Zaki? Pak Jaki mau harapkan apa lagi? Apakah uang perdamaiannya ditambah atau gimana? Ya kalau harapan saya sih ibaratnya sesuai sama perjanjian yang di awal dari perusahaan, janjinya apa, ya kita juga pengennya janjinya apa juga gitu kan. Dan sesuai juga sama Kan janji awal sama yang berlaku kan perjanjian yang terakhir ditandatangani. Nah, sebelumnya kan udah ada putusan putusan dari, Apapun masa lalu, kalau sudah tanda tangan di perjanjian Yang berlaku terbaru ada itu yang terakhir berlaku. ya berarti. Apapun masa lalu. Ini juga pengetahuan bagi Iya. masyarakat Iya. ya berarti itu yang terakhir yang berarti yang Karena paling itu berlaku udah ya, pasti dalam perjanjian itu artinya kadang disebutkan semua klaim masa lalu dianggap hapus, tapi tanpa disebutkan itu pun itu udah otomatis. Ada kata-kata itu. Bang? Ada di sini. Akan menggantikan dan membatalkan segala negosiasi maupun Nah ini perjanjian. sudah ada nih Bapak tanda tangan di pasal 6. Maka semua perundingan hal-hal yang disepakati sebelumnya yang digantikan oleh perdamaian ini. Oke, jadi Oke, seperti jadi itu. mendingan Saudara Jaki konsentrasi aja cari kerja yang baru agar cepat punya Lamborghini agar dapat secantik si Ajeng ini ya. Oke, Pak Fahmi, harapannya sedikit aja. Apa? Dari Singkat. harapan dari saya, perusahaan lebih tahu hak dan sama tanggung jawabnya. Kalau misalkan perusahaan udah mengeluarkan, mereka berhak untuk mem-PHK karyawan, ya mereka juga harus bertanggung jawab juga memberikan pesangon sama apa yang udah udah ditertuliskan di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja kayak gitu. Saya sebagai karyawan yang pernah di PHK, saya cuma berharap saya udah menerima hasil dari PHK dari perusahaan, udah berkonsultasi juga ke Sudinaker segala macam, udah keluar anjuran. Saya juga berharap mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan pesangon seperti apa yang sudah dianjurkan. Oke. Seperti itu. Kalau harapan saya ini kepada Ombudsman perlu diperjuangkan. Kenapa di Amerika orang perusahaan-perusahaan takut digugat di pengadilan? Karena biasanya perusahaan penerbangan itu sangat takut digugat ganti rugi kalau dia salah. Karena putusan pengadilan di Amerika, di Singapura itu berwibawa. Dan kalau dilanggar contempt of court, yaitu pidana. Kalau saran saya kepada Ombudsman agar diperjuangkan, termasuk putusan PHI. Kalau sudah inkrah final, kalau tidak dilaksanakan bisa dianggap contempt of court. Ya kalau putusan pengadilan aja tidak dipenuhi, untuk apa ada pengadilan? Kira-kira gimana Ombudsman? Memang sistem hukum kita itu Kurang kuat, kurang Nah, tegas. itu kita harus diakui dulu, memang satu poin. Bahkan seperti yang dibilang tadi Bang Kemal tadi itu, banyak yang putusan pengadilan yang sudah ingkrah pun spesifik dia masih tidak dilaksanakan. Benar. Itu banyak sekali. Karena tidak ada contempt of court. Iya. Itulah yang bikin negara Singapura maju. Begitu Lee Kuan Yew pulang dari Harvard Law School, hukumnya dibenahin. Iya. Negara nelayan yang tidak ada apa-apanya bisa mengalahkan Indonesia dari segi finance center. Oke. Ya, itu kan Ombudsman dong Pak. Kan kalian kan demi rakyat kan. Terakhir Bang Kemal, apa edukasi yang bisa dipelajari oleh masyarakat dari Semakin kasus banyak PHK atau gimana biar lawyer makin kaya. Singkat aja, Bang. Yang saya ingin adalah agar perusahaan itu benar-benar mentaati seluruh peraturan. Mana hak karyawan, mana kewajiban karyawan, sebaliknya dari mereka itu juga mereka taati gitu. Harus Kalau melek harus hukum dibayar, juga. bayar. Jangan coba-coba cari jalan-jalan lain gitu. Ya.
Itu aja. Oke, terima kasih. Itu dia akhir dari Hot Room kita pada malam hari ini. Bagi Anda yang punya kasus dan ingin curhat ke Bang Hotman untuk mendapatkan solusinya, langsung saja Anda bisa kirimkan ke email, Instagram, dan Instagram Bang Hotman. Apa Bang Instagram? Hotman Paris Official. Biasa the best of the best. The best of the Oke, best. itu dia. Sampai jumpa di Hot Room berikutnya dengan kasus-kasus lain yang menarik. Saya Ajeng Kamarati dan Gus Bade Hotman Paris. Undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Kasus sambat, tipu-tipu dilibas, akal-akalan ditumpas semuanya jadi jelas. Hotman Paris kita PH Hot Room tuntas, Hot Room tuntas, Hot Room tuntas. Metro TV, knowledge to elevate.